Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-hani wa wahab al-ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yastajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'at ruhum bi jahin nabiyyika ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, افتح علينا فتحا قريبا. اللهم سهل الامر ولا سهل الا ما جعلته له سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والفائده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Jadi serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita masih kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali hadir di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan ratibul haddad, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam panjang umur, sehat, afiah, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang masih di dalam tentang sunnah salat, dan sebelumnya seperti biasa masih di dalam bait aqidatul awam, imanuna bi yaumil akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Bahwasanya kita juga dituntut mengimani tentang hari akhir, adanya hari kiamat, wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan segala sesuatu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ya, salah satunya atau diantara yang disebutkan di sini al-barzakh. Ya, kita sering dengar alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam barzakh dikatakan wa huwa ma bainal mauti wa yaumil ba'tsi wan nusyur. Alam barzakh itu dimulai, ya kurang lebihnya alam barzakh itu malam kubur sama. Ma bainal mauti wa yaumil ba'tsi wan nusyur. Hari atau masa di antara setelah kematiannya seseorang sampai datang hari pembangkitan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya barzakh. Ya, makanya sampai sebagian orang doanya itu minta keselamatan, minta afiah di dalam hidupnya, di dalam matinya, dalam barzakhnya, sampai nanti di hari kiamat. Karena memang ada masa nih antara kematian sampai nanti nunggu dibangkitin, itu namanya hari-hari atau masa-masa yaumul barzakh, ayyamul barzakh. Wa bimashtama alaihi, di antaranya juga yang terdapat nantinya di masa barzakh itu soalul qabri wa na'imihi li ahli ta'ah wa 'adabihi li ahli ma'siyah. Dan di antara yang terjadi di kuburan itu, di hari-hari barzakh itu adalah adanya pertanyaan yang pernah kita bahas dari malaikat Munkar dan Nakir. Wa na'imihi li ahli ta'ah, dan kuburan pun nanti menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang taat dan azab bagi orang-orang yang maksiat. Kaidahnya dari Nabi, kalau nanti seseorang itu bisa tahu di ahli neraka apa enggak, di surga atau bukan, mulai dari mana? Dari kuburnya. Ya, Nabi dalam hadis yang mengatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minha fama ba'dahu asyad, kata Nabi. Kuburan itu adalah pos pertama dari rangkaian atau rentetan pos yang bakal menyampaikan kita kepada hari akhirat. Faman yanju minha, kata Nabi, barang siapa yang selamat di kuburnya, dia dapat nikmat, gak disiksa. Fama ba'dahu aisar, setelah kematian akan lebih mudah, atau setelah kuburan akan lebih mudah. Nanti dibangkitin dari kubur, udah dia pasti tahu lebih mudah semua perjalanannya. Karena intinya di kubur bisa dilihat.
Waman namanya juminha sebaliknya, yang di kuburan udah gak selamat, fama ba'dahu asyad, maka yang setelahnya bakal lebih keji lagi daripada apa yang didapat di kuburan. Mulai dari hikayat, ini terserah ya, masalah karomah terserah, yang percaya mau enggak. Ya, di antara hikayat-hikayat yang kita dapatkan dari para ulama kita banyak. Di antara para ulama kita yang di kuburannya itu, mereka nanya kapan sih kiamat? Kenapa mang? Pengen buru-buru kiamat. Kenapa? Mereka di kuburnya tidak enak. Mereka tahu setelah ini maka lebih enak, makanya pengen buru-buru kiamat. Sebaliknya, mereka-mereka yang ahli maksiat yang mendapatkan adab di akhirat, di kuburan, gak pengen buru-buru kiamat. Karena mereka tahu setelahnya bakal lebih sulit. Wa yuftahu lahu fathah di qabri. Dan mereka melihat atau dibukakan sedikit lubang di kubur mereka. Fayanzur manaziluhu fil jannati aw fil nar. Dari lubang itu, dari ventilasi itu bakal dikasih lihat sama Allah gambaran tempatnya nanti di surga atau di neraka. Yang masuk surga anginnya udah mulai keluar tuh dikit-dikit. Makanya mereka nggak salah, pengen buru-buru kiamat, pengen dapetin tempat yang selama ini mereka lihat dari ventilasi itu. Adapun yang neraka udah keluar tuh panasnya dikit-dikit. Makanya mereka nggak buru-buru pengen kiamat karena mereka tahu nanti tempatnya di akhirat gimana. Wa mimma yadullu ala adzabil qabri ahli maksiyah. Dan di antara dalil adanya azab kubur buat ahli maksiat adalah annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adzab. Allah ceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah, dan api neraka diperlihatkan atau diberikan kepada mereka siang dan malam. Wa yawma taqumu sa'ah, dan ketika nanti hari kiamat masukkan Fir'aun dan keluarganya ke neraka dengan adab yang paling pedih. Maksudnya ada kata-kata dan nanti hari kiamat masukkan Fir'aun dan keluarganya ke adab yang paling pedih. Berarti sebelum datang kiamat, api yang tadi dibilang adanya di kuburnya. Kalau seandainya api yang disebutin pertama di akhirat, ya nanti aja disebutinnya, nggak usah disebutin di awal. Tapi adanya disebutin di awal, berarti ini api yang sekarang yang disebutin beda dengan api yang nanti hari kiamat. Berarti di kuburan pun ada seseorang tuh yang nantinya bakal dapat annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Api diperlihatkan, dipanaskan kepada mereka siang dan malam. Itu di kuburnya. Pokoknya patokannya itu. Yang bahagia di kuburnya, jadi mereka-mereka yang bakal dapat kebahagiaan lebih nanti ketika sampai di tempatnya di surga. Dan yang dapat bahaya di kuburnya, sebaliknya sama, itu mereka-mereka yang nantinya bakal dapat azab yang lebih pedih daripada apa yang mereka dapatkan di kuburnya. Bahkan waradat ahadits katsira bi anna Nabi ista'adha min 'adzabil qabr. Dan berapa banyak hadis yang kita baca, kata pengarang, Nabi seringkali meminta perlindungan dari Allah dari azab kubur. Masih ingat yang kemarin kita suruh bacaan? Doa yang dibaca setelah tasyahud akhir. Habis innaka hamidum majid ada kan? 4 hal yang gak pernah lepas diminta sama Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 doa yang gak pernah dilepas sama Nabi dibaca setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Dan kata Allah dalam Al-Quran, inna adzabaha kana gharama. Azab jahannam karena putus-putus bisa bikin orang kayak orang gila. Ya azabul qabr ini yang disebutkan sama Allah tadi, yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyah. Apinya pun tak putus-putus di kuburan pagi dan sore, siang dan malam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian adalah ujian dari Allah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Adanya hidup dan mati untuk menguji kalian, bukan buat apa-apaan enggak. Makanya semalam kita di majelis kita kutip perkataan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sendiri pernah bilang, la khaira fi khairin ba'dahu jannah, la khaira fi khairin ba'dahu an-nar, wa la syarra fi syarrin ba'dahu jannah. Enggak ada keburukan disebut itu keburukan
ketika nanti setelah keburukan itu membawa kepada surga. Dan jangan pernah bilang kebaikan itu sebagai satu kebaikan kalau setelahnya malah bawa ke neraka. Jangan pernah kira kita dapat rezeki ini. Benar, maksudnya alhamdulillah. Setiap dapat rezeki alhamdulillah. Kapan rezeki itu bisa dibilang satu nikmat dan kebaikan? Kalau rezeki itu dan kebaikan itu bahwa kita makin taat sama Allah. Kalau enggak, kata Sayyidina Abu Bakar, dia bukan kebaikan nih. Makanya ketika Nabi katakan is'alullah tamaman ni'mah, mintalah kepada Allah kesempurnaan nikmat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, sempurnanya nikmat apaan? Dukhulul jannah, masuk surga. Semua nih kata Nabi, ini kita sehat, nikmat. Kita punya anak, nikmat. Kita punya duit, nikmat. Kita bisa ibadah, nikmat. Tapi nantinya di akhirat itu semua bakal kelihatan nikmat atau bukan setelah ketahuan kita masuk surga apa kagak. Kalau nggak masuk surga, kata Nabi, mana nggak sempurna nikmatnya. Wala syarrun bi syarrin, kata Sayyidina Abu Bakar, dan jangan dianggap capeknya kita ngaji, capeknya kita khidmat sama suami, capeknya kita khidmat sama orang tua, capeknya kita bantuin kebaikan-kebaikan. Jangan dianggap itu sebagai keburukan, jangan dianggap itu sebagai kesulitan, jangan. Karena kata Sayyidina Abu Bakar, nggak pantas sesuatu dianggap sulit kalau nantinya bikin kita masuk surga. Ya, orang-orang yang sering naik gunung bilang kok trekkingnya itu ini bukan apa-apa dengan apa yang nanti bakal kamu lihat di atas. Iya kan? Udah naik dulu, capek nih 5 jam, 6 jam, 7 jam. Capek lu hilang kan kalau sampai atas. Tapi yang masalah kalau nggak sampai atas naik lagi, capek dapat juga ikan. Jalan aja dulu, 5 jam, 6 jam jalan. Ntar itu bakal lihat di atas nih. Kalau sampai atas semua capek itu hilang, jangan takut, yang penting sampai atas dulu. Jangan dianggap capek ini, jangan. Ntar kalau sampai atas dia ngeliat ini, wah hilang dah capek lu semua. Nggak sama tuh. Inna ta'amal, inna masyaqqata ta'ah yadhabu wa yabqa ajruha, wa inna ladzatal ma'siyata tafna wa yabqa wizruha. Sesungguhnya capeknya ketaatan itu bakal hilang, yang tersisa pahalanya. Dan lezatnya maksiat bakal hilang. Mabuk, judi senang-senangnya, maksiat zina wa'udzubillah senang-senangnya hilang. Yang tersisa tinggal dosanya. Capeknya taat hilang, yang sisa pahala. Capek ini nikmatnya maksiat hilang, yang tersisa tinggal dosa. Dan tinggal pilih mau yang mana? Waba'atu bil kubur, waba'atu minal kubur. Dia juga nanti dibangkitkan dari kuburnya. Itu ma'innakum yawmal qiyamati tub'atun, kata Allah. Nanti hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Wa hasyrul ajsad ila al-mawqifi ba'dal ba'ats. Habis dibangkitin, nantinya ada penggiringan tuh ya, penggiringan manusia kepada mahsyar. Apa kata Nabi? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan kama khuliqu. Kata Nabi, nanti di hari kiamat orang dibangkitkan dalam keadaan nggak pakai baju, nggak pakai sendal, nggak pakai celana, pokoknya mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti mereka tercipta pertama kali. Gimana kita dilahirkan? Pas lahir ada yang pakai jaket. Ada lahir, masya Allah, anaknya soleh banget, dari lahir pakai mukena. Keluar pakai mukena, Ustaz, masya Allah, langsung nggak ada, semua nggak pakai apa-apa, antar begitu. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, afala yara ba'duha ba'd? Ya Rasulullah, kalau kita kan pada ngintip dong. Laki perempuan berbaris, deketan nggak jauh-jauh, deketan, pada ngintip dong. Enggak, kata Nabi. Al-amru yawma idin asyad. Wahai Aisyah, bayangan kamu terlalu rendah. Nanti perkara di hari akhirat orang nggak ada yang bisa mikirin kanan kirinya, cuma bisa mikirin dirinya selamat atau enggak. Kita kadang-kadang gempa, mana hari kita lupa. Mau gempa, kadang-kadang di samping nggak duluan, maknya duluan dan diri tinggal. Ada gempa tuh baru tuh. Gempa nih, kita gempa. Kadang-kadang udah gempa kabur, belum pakai kerudungan. Yang kedua, besok belajar nggak pakai kerudungan, baru gempa tuh. Ini lagi mikirin neraka udah kelihatan, surga udah kelihatan. Neraka digambarkan seperti singa yang lagi ngamuk, dipegangnya 7.000 malaikat.
Kalau nggak dipegang sama malaikat, dipegang ambil semua orang langsung ada di hari kiamat saat itu. Neraka udah bergejolak depan mukanya. Ya, sebagian udah keringetan sampai mata kakinya, sebagian sampai dengkulnya, sebagian sampai pinggangnya, sebagian sampai kelelep dengan keringetan sendiri saking ketakutan dan panasnya. Ada yang sempat pikiran orang hati. Nah, kata lagi, wahai Aisyah, perkara hari kiamat lebih hebat dari itu. Gak bakal ada yang sempat ngintip, gak bakal. Bahkan sampai Rasulullah sama. Illa annahu awwalu ma yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali nanti dipakai baju di hari kiamat Nabi Ibrahim. Tuh, kenapa Nabi Ibrahim duluan? Berarti lebih mulia dari Nabi? Enggak, bukan berarti Nabi Ibrahim yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, enggak. Tapi memang Nabi Ibrahim orang yang pertama disobek bajunya untuk bertahan dalam agamanya Allah. Kan sebelum beliau dilempar ke api kan, dibuka bajunya kan. Saking pengen nyiksa Namrud dan kawan-kawannya, Nabi Ibrahim pengen dibakar tanpa baju sedikit pun. Dia langsung kena kulit sekalian. Jadi bajunya disobek. Nah, ketika bajunya disobek di jalan Allah, akhirnya nanti Allah ganti di hari kiamat saat semua orang nggak pakai baju, beliau orang yang paling pertama dipakaikan baju oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi katakan nanti di hari akhirat semua orang dibangkitkan dalam keadaan lapar, haus, telanjang, kebingungan. Siapa yang bakal dibangkitkan dalam keadaan kenyang? Mereka yang sering ngasih makan orang-orang di dunia. Siapa yang bakal dibangkitkan dengan rasa gak punya rasa, dengan keadaan gak merasa hausnya? Mereka yang sering ngasih minum di dunia. Dan siapa yang bakal nantinya diperdahulukan nama Allah buat dipakai baju? Mereka-mereka yang sering menutup aurat saudaranya. Bukan aurat gak ngomong, tapi aurat beneran nih. Ya, kalau kita punya teman belum pakai kerudungan, belum pakai ini, dibilang gua pakai kerudungan tapi beliin. Kalau rezeki yang beliin. Nah, salah satu fadilah yang kita takuti dalam belajar syariat, yang kedua nanti di akhirat mengganti. Kita tutupin aurat dia di dunia, nanti Allah tutupin aurat kita di akhirat. Yang kemarin bikinnya kita berhenti di terakhir di sunnatul khusyuk. Ya, sunnah dalam sholat itu adalah untuk kita bisa khusyuk. Apa khusyuk kemarin yang kita katakan? Ya, khadwatul qalbi, dalam keadaan sadar hati ila ma yuraddiduhul lisan, dalam apa yang diucapkan oleh lisannya, minal qiraat wal adhkar wal ad'iyah, dari bacaan Quran, zikir atau doa. Khusyuknya minimal. Kita sadar lagi baca Fatihah, kita sadar lagi baca tasyahud, kita sadar lagi baca tasbih di ruku dan sujud. Kita sadar tuh pas lagi doa, ya Rabbana lakal hamd, doa Rabbi ighfirli warhamni wajibuni, sadar tuh doanya. Itu khusyuk yang minimal. Kalau yang maksimalnya, yang penuhnya dari pertama takbir sampai salam, hatinya nggak kemana-mana, kecuali di dalam sholat. Sama kayak orang puasa. Orang puasa derajatnya 3. Ada derajat puasa orang awam. Siapa derajat puasa orang awam? Derajat puasanya kita nih, yang penting nggak batal. Derajat kita kan ya, yang penting nggak batal. Mau dari subuh tidur, bangun zuhur tidur, bangun asar bangun sholat langsung nyari takjil juga, yang penting gua batal. Itu puasa orang awam tuh. Ya, pakai ngopos lagi kita yang Ramadan. Jangan itu malu-maluin. Ya, puasa kagak kelihatan, kalau apa namanya tilawahnya gak kedengeran, bangun-bangun sore-sore kayak bilang idahnya Ramadan. Lu model film 2 bulan puasa kuat. Ya, itu yang pertama tuh, puasanya orang awam. Puasanya siapa lagi? Puasanya orang khusus. Siapa orang khusus? Man shoma ya anil mufattirat wa an ma yakrahullah. Puasa dari yang membatalkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Jangan kata haram, yang makruh aja enggak. Puasa enggak makan, enggak minum, oke. Puasa enggak gibah. Puasa enggak ngomongin orang. Puasa enggak ngelirik ke hal yang haram. Ya, puasa enggak berantem. Berantem Ramadan full ya, 24 jam enggak boleh berantem. Ya, kayak ada omongan lagi, kalau tungguin habis buka lu mau ngapain? Mau ada Ramadan mau cuma maghrib doang? Enggak, Ramadan 24 jam kan. Kecuali Ramadan cuma sampai maghrib. Malamnya bukan Ramadan, lu berantem dah. Tapi Ramadan ya Ramadan 24 jam ya. Dia bilang tungguin lu ya, ntar lo lihat habis pulang tarawih lu ngapain emang? Udah gak puasa nih, sama gue juga. Siapa puasa sampai subuh? Gak ada. Ngapain maksudnya? Puasa gue udah gak puasa, kagak bebas ya? Gimana gak bebas apa? Kagak bebas sama Allah. Nabi bilang
Man shoma Ramadan, atau barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan hidup di bulan Ramadannya, dia nggak berkata kasar, dia nggak mencaci, itu yang puasanya hebat. Bukan sekedar yang barang siapa yang puasa nggak batal, bukan. Itu shaumul khusus yang terakhir nih, shaumul khususnya khusus. Kalau kita bilang best albumnya best of the best ini, yang tadi yang biasa, ini yang the best ini, yang kedua, ini yang best of the best. Apa? Puasa yang mencegah dirinya dari yang membatalkan dan dari yang diharamkan, dan berpuasa hatinya dari berpaling kepada selain Allah. Jadi yang puasa bukan cuma badannya doang, bukan, hatinya. Kalau selama Ramadan gak pernah mikirin orang, gak pernah ngelirik ke orang, gak apapun itu, mau lakinya, mau bini, mau anaknya, gak, punya Ramadan khusus waktunya semua buat Allah. Tapi kan kita tuh dunia kecau, misalnya mikirin laki, itu mikirin laki karena Allah. Kalau saya ini enggak, lagi pulang bawa apaan nih, enggak ada di otaknya itu. Enggak ada di otaknya itu, tapi terawih lagi dengerin bilang sempet-sempetnya mikir, habis ini laki gue ajak kemana ya, ngapain? Terawih belum kelar, doanya belum, niat puasanya belum, dan mikirin laki mau ajak kemana, mau ngapain, masih di masjid, otaknya udah di luar. Badannya di masjid, otaknya di luar, kita tuh, badan di pengajian, otak gak tau gimana, badan lagi ziarah, otak gak tau gimana, makanya doa gitu jarang kabul. Yang mimpi dia mau baca ya amin, mikir rumah gimana ya, pulang cepat ya. Nabi Musa ketika melihat orang yang berdoa nangis-nangis ke Allah, ya Allah nih orang doanya masya Allah nih, kenapa nggak diijabah? Saya melihat orang lagi sholat di masjid doanya masya Allah, tapi saya nggak pernah lihat engkau menjawab doanya, kenapa? Ya Musa innahu da'ani wa qalbuhu fi syatih. Gimana mau saya jawab? Dia tohiri doang, lagi doang saya, otaknya lagi mikirin kambing mau di sawah. Wala yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin sahid. Allah gak pernah menerima doa dari hati yang lalai saat berdoa, hati yang lupa, dan hati yang berpaling dari Allah. Yang syarat doa, lupain dulu semuanya. Terus doa, fokusin apa yang kita minta. Itu namanya khusyuk dalam sholat kayak gitu. Ya, dia ingat, dia tahu apa yang diucapkan. Wasunatul lati tu'adda ba'da sholat. Dan di antara sunnah-sunnah yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Apa di antaranya? Al-istighfar, wal dzikir, wal du'a. Habis sholat jangan buru-buru mau kemana. Dzikir dulu, doa dulu. Inna min mawatiril ijabah ad-du'a ba'da salatil fariḍah. Di antara tempat-tempat mustajab doa setelah sholat 5 waktu. Mohon maaf ya, lebih mustajab daripada doa setelah sholat duha. Kalau sholat duha doanya panjang banget. Habis sholat duha jangan diganggu dulu, gue mau doa. Karena memang mau minta kaya, mau minta duit banyak. Karena memang sholat duha nih. Sholat duha, sholat sunnah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat wajib. Berarti doanya lebih kencang yang di sini daripada yang di sini. Tapi kadang-kadang kita lebih giat doa setelah sholat duha daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kayaknya doanya nggak penting. Tapi kalau sholat duha, masya Allah. Dibilangin sholat duha kalau mau mustajab doanya baca pertama dua surat Asy-Syams, yang kedua surat Ad-Duha. Dibaca tuh pas sholat duha, wasyamsi wa duhaha sama wa duha. Giliran sholat wajib balik lagi hafal Anas nih. Masya Allah, sholat sunnahnya rajin banget, bacanya panjang-panjang. Giliran sholat sunnah balik aja lagi surat terfavorit. Tukul mulu depannya, mukul lagi udah. Giliran sholat duha biar diijabah doanya baca tuh Asy-Syams sholat duha. Kenapa kok balik lagi hafal Anas lagi sholat wajibnya? Padahal doa di sholat wajib lebih mustajab. Orang lagi bilang kok ya doa pada sholatil fardhu mustajabah, ada ba'da fardhu mustajabah. Kata Nabi, doa setelah sholat wajib mustajab. Makanya Nabi pernah marah ngelihat seorang sahabat habis sholat langsung jalan. Ditanya sama Nabi, alaihissalaka hajah ilallah, kok ini sombong masih gak punya hajat sama Allah emang? Ini loh waktu mustajab yang Allah tungguin, kita buat apa itu tinggalin, ngapain? Saat dikasih tahu, ya Rasulullah, saya punya istri, anaknya banyak, saya punya anak saya banyak, istri saya di rumah sendirian, ngurusin sendirian, akhirnya saya harus buru-buru, nggak enak kelamaan, kalau sholat lama, doa lama, baru dimakzurin sama Nabi.
Kalau enggak ditanya sama Nabi ini enggak punya hajat. La tas'alu bunayya Adam hajatan was'alul ladzi aghabahu la tuhjabu fa bunayya Adam man yaghdabu hina yus'alu wallahu yaghdabu hina tarakka su'alahu. Jangan minta-minta ke orang. Jangan minta-minta ke manusia, jangan. Mintalah kepada Zat yang pintunya enggak pernah tertutup. Karena manusia keseringan diminta marah. Mau kata sebesti-bestinya dah, tiap hari balik lagi minta ikan asin sama gedungnya. Tok minta garam dong, pakai bawa aja, entah kalau udah selesai balikin. Itu pertama tuh. Yang kedua minta garam lagi dong, enggak dikasih dibungkusin udah tinggal dikit. Jangan tinggal dikit, padahal garam masih ada. Tinggal dikit gitu. Minta garam lagi dong, manis tangan lu gini lah, gua kasih sekarang di sini nih. Kamu baru nggak garam lagi nih, garam lagi udah nih, garam lagi nih. Yang kelima langsung ditutupin, lu beli garam lu nggak bisa deh. Nah, bulan balik 5 hari minta garam doang. Garam tuh kita minta ke orang seminggu bentuk doang. Garam, apalagi duit garam. Kita minta ke orang seminggu bentuk gitu dia. Makanya kata Allah, kata ulama tadi jangan minta ke orang. Orang kalau seandainya diminta setiap hari marah. Wallahu yaghdabu hina tarakta su'alahu, tapi kebalik Allah marah kalau kita nggak minta ke Allah. Dan Nabi bilang kan, is'alallahu walau ala milhin, kata Nabi, minta ke Allah meskipun garam. Ada nggak kita yang minta garam sama Allah? Ya Allah tolong sekilo besok ya Allah. Lihat 3,5 kilo gitu. Ada nggak ya Allah rumah? Ya Allah mobil, ya Allah ini, ya Allah wah segala macam diminta. Yang kecil-kecil ada nggak? Ada nggak? Kenapa kita nggak minta? Coba, kenapa rasanya kita nggak minta? Karena sombong, ngerasa bisa ngagapai sendiri hal-hal yang kecil. Garam masa nggak usah beli, kalau rekening gue duit banyak, kalau pasti lagi mau beli blogger, rekening lo gimana? Cuma beli sayur, 10.000, 15.000, saya rasa pas lagi jalan duitnya hilang. Jadi kebeli? Gak ada. Karena minta kalau meskipun hal kecil, karena semakin kecil hanya diminta, orang semakin hebat. Berarti hal yang kecil pun berpangkunya sama Allah. Kita mau yang gede-gede doang, karena yang kecil kita bisa ngerasa sendiri, bisa. Kalau pengen di dasaran yang cepet 3, gak pernah kesebutkan ya. Kalau dasar cepet 3, ya Allah gak ada tuh ya. Tapi kalau lihat Instagram abaya 800.000, ya Allah lunakan hati suami hamba ya Allah. Yang beri dia pencerahan biar hamba terlihat cakep saat lebaran gitu. Oh didoain nanti dipatehain baca yasin kayak orang mati. Dia dapat abaya 800.000. Gak ada tercepet mah, gak bakal. Ini lakinya mau nggak? Mau dasar kali cepet 3, nggak usah. Yang begitu lo beliin lagi. Emang kita sih nggak pernah kita yang kecil kenapa? Karena kita selalu ngerasa yang kecil itu bisa kita gapai sendiri, bahkan mohon maaf berasa tanpa bantuan Allah kita bisa. La tas'aluna bunayya Adam hajatan was'alul ladzi abwabahu la tuhjabu. Karena manusia marah ketika diminta wallahu yaghdabu hina tarakka su'alahu. Jangan tinggalin doa di salat. Jangan tinggalin istighfar. Kata seorang sahabat Nabi, ketika selesai sholat itu baca istighfar 3 kali baru Allahumma antas salam. Ustaz, katanya kalau orang habis sholat, kalau diterima sholatnya kan berarti ibadahnya dosanya diampuni kan ya. Terus fungsinya kita baca istighfar apa ya? Karena Nabi udah bilang ya, barang siapa yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di air sungai yang luas yang gak bakal tersisa kotoran di badannya. Terus gunanya istighfar ngapain? Terus sholat udah diampuni dosanya, terus kita istighfar lagi ngapain? Langsung aja Allah mantas salam. Alhamdulillah gue istighfar dulu. Alhamdulillah dulu. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nggak ada hadisnya, tapi ulama kita ngajarin. Kita memang biar mandang. Kita biasanya kan kalau mengucap alhamdulillah kalau kita dalam satu nikmat doang ya. Dan selama ini kita nggak pernah mandang bahwasanya sholat itu sebagai satu nikmat. Makanya yang kita diajar dari kecil pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih dikasih sholat.
masih dikasih sholat. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam firman Allah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimu. Berapa banyak orang di dunia nyesel di akhirat, padahal di dunia udah diajakin buat sholat, dia sehat nggak mau. Di akhirat baru minta waktu buat sujud. Kata Allah, kan dulu waktu sehat udah diajakin sama orang banyak, Nabi ngingetin, ulama ngingetin, sehat, Masya Allah diajak sujud gak mau. Giliran sekarang udah minta waktu buat sujud gak ada. Makanya kita masih bisa sholat, alhamdulillah. Baru istighfar. Istighfarnya buat apa? Istighfar karena sholat kita masih banyak melencengnya, banyak ninggalin sunnahnya, banyak mikirin hal lainnya. Bukan banyak sih, kayaknya maful lah. Habis ambil salam, kayaknya otaknya gak disolat udah gitu. Allahu Akbar, hilang langsung tuh. Udah Allahu Akbar langsung hilang otaknya kemana-mana. Kenapa memang? Udah ngerasa yang penting udah sholat. Sehingga dalam sholat pikirin lu habisnya apaan nih? Kadang ngerasa udah sholat nih, udah nih, habis itu pikirin apa ngapain nih? Habis salam, otaknya di luar sholat. Makanya istighfar gitu, minta maaf sama Allah, sholatnya berantakan, bukan berantakan gerakan, berantakan hatinya. Walamanya mikrofon saud, sebagian saudara kita yang ngelarang, ya habis sholat zikirnya nggak usah kencang-kencang, ya nggak usah kencang-kencang, nggak ada di zaman Nabi. Oh enggak. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna raf'a as-sawti bi-dzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana 'ala ahdi Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari zaman Nabi pun orang setelah sholat tuh zikirnya kedengaran kok ke rumah-rumah yang dekat masjid Nabi. Berarti dari zaman Nabi udah ada. Mereka pun ngomongnya gini, saudara kita, iya kan saat itu Nabi masih ngajarin biar orang-orang bisa ngerti, bisa tahu zikir yang dibaca habis sholat. Ya udah gampang kalau gitu, niatkan semua orang yang berzikir setelah selesai sholat ngajarin orang-orang yang di belakangnya yang jadi makmumnya, ngajarin, ingetin biar mereka tetap berzikir sehingga nggak ada bid'ah di sini. Meskipun kalau ada yang tetap kekeh nggak mau zikir habis sholat, ya biarin urusan dia. Ya kita nggak di belakangan ini alhamdulillah, maksudnya agak kendor dikit gitu. Ya kedua-duanya kadang-kadang pas tarawih kita ceramah di masjid mereka diterima. Ya mereka pun sebagian masjid itu dari yang berani manggil orang-orang mereka ketika yang ceramahnya memang agak menengah lah, gak bahas-bahas bid'ah. Udah mulai enak lah, mulai mau dulu kayaknya musuhan banget. Jadi ceramah di sono, ngapain? Gak ada bilangnya gitu. Gak ada doanya habis tarawih, gak ada zikirnya. Nah tapi katanya ada tarawihnya. Coba ada zikir atau gak pakai tarawih? Buat kita jadi nggak nonton rasanya. Masih ada tarawih, masih alhamdulillah. Udah masuk tarawih, sholat, ceramah. Gak masalah, emang agak sepi aja sih. Ada kedengaran suara kipas jadinya gitu. Biasa kita habis sholat, Bilal teriak, kita teriak gitu. Nggak ada suara kipas dong. Kan gimana juga gitu. Habis salam, imam ngadep belakang, dia diem aja ngeliatin kita. Pulang udah pulang. Kadang-kadang imamnya buru-buru banget, salamannya malah di tempat parkir lagi. Udah pulang, ketemu lagi ngeluarin motor, salaman. Dia Ustaz hati-hati, dalam hati gue tadi depan muka udah salaman. Sekarang baru salaman. Oh enggak Ustaz, habis sholat gak boleh salaman. Kita ngaco. Mana ada dari salaman tempat parkir? Aduh salaman di masjid gak boleh, salaman tempat parkir boleh, bagaimana? Nah tapi kalau dalam hadisnya Nabi bilang kalau ketemu orang salaman. Nah iya itu kan hadis itu Nabi bilang kalau ketemu orang salaman. Mau habis sholat kek, mau habis nguburin, mau habis berenang, salaman aja kalau ketemu. Sampai harus menghindarkan Nabi sama Nabi habis sholat nggak ada salaman, itu kita semua baik. Tapi malah tadi kita bilang lah nggak masalah. Ya, dan kita juga ketika masuk masjid mereka nggak terlihat seperti barang najis itu. Ditakuti, dicurigai, enggak, ya udah agak perubahan jadi agak kendor jadinya. Ya nggak terlalu kaku kayak dulu kayak yang musuhan banget gitu. Nanti tadi kita bilang. Yang sering kita bilang jangan jadi kesempatan jadi orang salafi pada waktunya ya. Lagi capek-capek dikit yang 8 rakaat sengaja, jangan. Pegang 23 yang pernah sering dipegang dan diajarin orang tua kita dulu, pegang 23. Mereka mau 8 silahkan. Kita 23 udah. Wa mu'aqibatun la yakhaibu qailun natubu raqala salatin maktubah, kata Nabi. Ada hal-hal yang dibaca
yang kalau dibaca ini orang yang baca zikir tersebut gak bakal pernah rugi kata Nabi. Apa? Tasbih 33 kali, habis itu tahmid 33 kali, sama takbir 33. Ada yang bilang enggak, takbir 34. Kayak zikir tidurnya Sayyidatuna Fatimah. Baca kan nih? Zikir Sayyidatuna Fatimah yang berarti kalian sudah perempuan, sebenarnya lebih khusus sudah perempuan nih. Kan Sayyidatuna Fatimah ngadukan Nabi kan nih. Kayak diminta sama Sayyidina Ali, suruh sama Sayyidina Ali gak enak ngadunya. Inti ada yang minta ke bapak inti, kalau ada perang dapat budak, kasih kita satu. Anggap aja kalau ada pembantu kasih kita satu, kasihan inti ngurus rumah sendirian capek. Kata Nabi ditanya, inti mau anda kasih halunya apa akhirat? Maksudnya Nabi inti pengen anda kasih pembantu, apa anda kasih pikir dari masalah akhirat? Kalau kita kan ya dulu aja ya Rasulullah, bantu juga pikir juga. Tapi kalau mereka dikasih pilihan gak pernah nawar. Kalau ada pilihan nih, surga apa neraka, dunia apa akhirat? Gak akhirat. Kalau dibilang mau dunia tapi kaya, maksudnya sengsara di akhirat tapi dunianya kaya, apa dunianya sengsara akhiratnya selamat? Mau mana nih? Ya kalau bisa buat selamat Ustaz. Kita masih begitu loh, pasti ada nawarnya. Kalau mereka kalau dibilang suruh nawar dari saking kuat iman mereka langsung aja mendingan dunianya sengsara yang penting akhirat gue selamat. Kalian ketika saya dapat mau ditawarin sama Nabi mau pembantu, mau saya kasih dikit, langsung aja bikin aja ya Rasulullah deh. Baca tuh kalau mau tidur kata Nabi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Kata Nabi orang yang baca ini bangunnya kasar gitu ya pasti gelidik dia orangnya. Emang gelidik kalau bacanya masih tapi yang nggak baca, oh capean tuh orang itu. Ya jangan sampai itu dikasih sama siapa? Kata siapa yang Nabi ke perempuan. Makanya kalau kita sering ngerasa capek perempuan nih, jangan nyalain hal lainnya dulu, jangan. Coba tanya gini dan baca nggak tuh dikit. Sayyidatuna Fatimah hidupnya lebih capek dari kita. Panas, nggak pakai AC. Ayo, Sayyidatuna Fatimah anaknya berapa? Jangan ngomong asal usia doang jangan. Sayyidatuna Fatimah anaknya berapa? Dari Sayyidina Ali. Emang satu doang sih suaminya. Ayo berapa? Salah ngomong gua. Kalau Sayyidina Ali ada lagi istrinya habis Fatimah. Sayyidatuna Fatimah istrinya, suaminya Sayyidina Ali. Berapa anaknya? 3. Nah. Ayo berapa itu Pak? Nah, yang lengkapnya 3, 4. Bisa 5 nih. 6, sampai 12 jangan yang dulu 12 enggak 12 sebenarnya. Berapa ya anaknya? 6. Anak Sayyidatuna Fatimah 6. Ngurus sendiri. Enggak ada magicom enggak. Kalau bikin makanan ngumbuk dulu gandumnya sampai saya bilang lewat, wahai putri Rasulullah, aneh gak tega dah. Coba sini ada yang ngumbukin aja gandumnya, jangan wahai bilang, ini kesempatan saya buat dapat ampunan dari Allah. Sampai akhirnya pernah saya bilang pergi, saya dapat tiba lagi ke dalam, tumbukannya jalan sendiri. Ditumbukin malaikat aja gak tega. Tapi itu anak-anaknya Nabi, anaknya 6 ngurus sendiri, gak pakai AC, gak pakai magicom enggak. Begitu anak 1, anak 2 kayaknya Masya Allah ngurus anak sedunia. Ya, udah kayak jadi WHO lu, kalau ngurus anak 2 itu jadi WHO udah capek banget. Masih tinggal cetek. Ya, asli tinggal nyalain. Beda satu nyalain aja nih TV-nya, aku bengong itu anak teman TV. Masih ada Sayyidatuna Fatimah anaknya 6, Hasan, Husain, wa Muhsin. Ada yang bilang Muhsin, ada yang bilang Muhassin. 3 laki nih, 3 perempuan nama-nama saudara. Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Nah, mana sih beliau? Ngurus sendiri, bikin makan sendiri. Dan Masya Allah Sayyidina Ali kalau pulang bawa 18 korma, 18 biji korma. Bukan 18 bungkus nasi, bukan? 18 korma, ente 2. Saya pagi mau makan ini itu, makan 2. Kita dikasih korma, lu mau sambit. Dari pagi belum jam makan, buat korma bonggol, kata gue buka puasa. Buka puasa aja masih minta korma 3, kita anggap alasannya ganjil pada lapar. Korma 3 ganjil, lapar lo. Ganjil, bukti kalau gak ada nasi korma lo 7. Dan makin kenyang. Terus ada mati mah baca di sholat mau tidur. Ya tapi di sholat itu ada riwayatnya tadi takbir 34. Tapi yang sering kita amalin 33 tasbih, 33 tahmid, 33
takbir. Satunya kata Nabi, wa tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis pernah ada beberapa orang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, kayak orang kaya menang jauh udah pahalanya. Yang ngadu orang miskin nih. Nabi yusalluna kama nusalli. Mereka sholat kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan kita puasa, mereka pun puasa. Wa yatasaddaqu nabi fuduli amwalihim. Tapi ketika sedekah, duit mereka banyak, kita enggak punya. Dalam satu riwayat kata Nabi, afala yaj'alullah likulli la afala yaj'alullahu lakum bi kulli tasbih as-sadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, amr ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, sampai Nabi katakan wa fi but'i ahadikum sedekah. Bahkan ketika nyenengin pasangan nih, kita nggak bilang nyenengin bini, kita bilang nyenengin laki nih. Ketika nyenengin pasangan nih, itu sedekah. Kata siapa perempuan nggak bisa sedekah? Kita mana bisa sedekah, Ustaz, duit sama laki semua. Kata siapa? Banyak bentuk sedekah yang lain yang Nabi kasih. Terus satu riwayat yang lain, Nabi bilang, ketika dibilang kayak gitu, Nabi bilang baca 33 Alhamdulillah subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar. Dengan bacaan tersebut bahkan kalian bisa mendapatkan pahala lebih banyak daripada mereka yang bersedekah, kata Nabi. Makanya banyak sebenarnya, pahala kita banyak. Cuma terkadang, mohon maaf ya, ibadah kita masih tergantung yang kita mau. Ada yang mau sedekah Ustaz, tapi gak punya duit, ya ganti sedekahnya, bantu orang sedekah, amal ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, banyak yang pikir sedekah, cuma gampang Ustaz, gak ada sedekah duitnya. Itu repotnya kita tuh, gak mau dikasih jalan lain. Ibadah kita aja masih pakai hawa nafsu. Kalau dibilang begini, enggak aja, pokoknya tetap yang itu. Udah gak bisa sholat nih, malam nisfu Sya'ban, gak bisa baca Yasin nih Ustaz nih, gak bisa ke masjid, jangan dipencet dong, berhenti dulu kan jadinya. Terus gimana nih? Bacanya pikir. Malam nisfu Sya'ban kan dibilang ya, malam nisfu Sya'ban insya Allah Selasa kan, malam Selasa ini atau lagi tanggal 2 apa namanya, baca doa. Nabi bilang kan ya, di malam nisfu Sya'ban itu Allah ampuni semua hambanya, kecuali yang musyrik, yang berantem, yang pezina, yang mabuk, yang makan riba segala macam. Nabi nggak bilang dihalangi buat orang yang haid, berarti yang haid masih dapat kesempatan. Yang penting isi malamnya dengan ibadah. Apa ibadahnya? Nyenengin lakinya ibadah, masak buat lakinya ibadah. Kadang-kadang sumpah nggak bisa ke masjid, lakinya dibedain juga. Gua mau ke masjid nih, air gua mana? Ambil aja kabur. Lu ngapain sih? Kesel gue nih, mau siapa pakai haid ya? Kesel ke siapa? Lu kesel ke siapa? Tapi itu bulan Januari. Yang dari awalnya begitu, kayak bulan Januari gue dibedain. Terus jadi dibilang, bang mau di mana? Mau kemana? Mau nisfu di Istiqlal? Ikut dong? Enggak, lu di sini aja. Ngambek dah. Kagak, ngambeknya gara-gara haid, emang masalahnya dia sendiri, nyalain orang lagi. Ya kenapa Ustaz kita bingung nih, susah apa? Bingung apa emang? Iya gak bisa ke masjid. Kan lu gak bisa ke masjid, bukan gak bisa zikir. Tapi lu haid jadi bisu, baru pusing. Pas haid atau dari buta semuanya gak bisa ngomongin, baru pusing. Masih bisa zikir, masih bisa doa aja udah. Minta Allah ampunan di malam. Bahkan doa nisfu Sya'ban itu kalau sekadar sini ya, baca doa nisfu Sya'ban gak masalah. Siapa yang larang? Baca gitu, jangan apa namanya, jangan disumpekin. Kayak nisfu Sya'ban berhenti, akhirnya ketika kita nggak baca Yasin 3 kali, mau ngapain? Itu yang kita bilang kita ibadahnya masih pakai hawa nafsu. Diajarin itu masih bisa zikir, bisa sholawat loh. Giliran nggak nisfu Sya'ban, sholatnya apa diposting. Nggak nisfu Sya'ban nih hari biasa, alhamdulillah bulan Sya'ban mari memperbanyak sholawat, di post 10.000 kali, di pos 12.000 kali. Gila mau nisfu Sya'ban suruh sholawat, oh enggak. Kan nggak bisa ke masjid, nggak bisa yasinan, sholawat banyakin. Oh nggak enak Ustaz, kalau nisfu Sya'ban tuh nggak berasa gitu, kaitnya gitu, nggak berasa suasananya kalau nggak yasinan 3 kali. Entah kalau selesai ayatnya mau yasinan 100 kali nggak apa-apa. Jangan ibadah dengan bahwa nafsu Nabi dengan si jalan ayat itu berarti cara buat kita tetap menggapai pahala. Jangan dipersempit, jangan. Allahu a'lam.
Nah, kita hari ini udah bersih di hari ke-8. Terus di hari ke-14 setelah haid hari pertama itu keluar flek lagi. Itu hitungannya gimana Ustaz? Masih darah kotor atau bukan? Terus kalau kita kemarin-kemarin gimana? Ingat ya, patokan yang selalu kita bilang haid itu 15 hari maksimal. Tanggal 1 kita keluar, tanggal 7 berhenti. Yang biasa udah didiemin 5 jam, 6 jam gak keluar lagi, berarti bersih nih Ustaz, saya mandi. Pas hari ke-12 keluar lagi Ustaz. Terus masih hitungan haid gak? Kita tanya, dari hari pertama masih golongan 15 hari gak? Masih, berarti masih haid udah. Mau kata flek, mau kata sedikit, mau kata selama masih ada warna darah yang 5 berarti masih masuk haid. Selama masih dalam lingkup 15 hari. Terus sholatnya gimana Ustaz? Ya sholatnya berarti sebenarnya gak sah itu di masa haid, tapi gak dosa. Berarti kalau pahala dong dapat, karena saat itu kita berkeyakinan haid kita udah selesai. Yang masalah kalau puasa hari ke-10 selesai, hari ke-11, 12, 13 puasa, 14 keluar 3 hari puasa gimana? Bisa dong usahakan sampai maghrib. Tapi kalau mau dibilang haid itu kan 14 hari, berarti yang puasa 3 hari haid gitu, gak mungkin kan? Berarti 3 harinya batal gak satu. Tapi kalau capek dong Ustaz, ya selalu menganggap capek berkali lah. Tapi juga udah bilangin jangan dianggap capeknya, anggap pahalanya bilang capek juga, bodo amat dah. Kalau entah di luar Ramadan, pahalanya Ramadan. Jangan dianggap kalau Ramadan itu pahalanya kayak hari biasa, enggak. Nah Allah yang bikin kita gak puasa di bulan Ramadan, Allah yang nyuruh kita ganti di luar Ramadan. Masa ya Allah bikin kita pahala biasa? Gak mungkin. Kecuali kita nganggap Allah pelit. Kalau kita nganggap Allah murah, gak mungkin dia bikin aturan dia pelit. Gak ada ya, tapi gimana misalnya rasanya kalau seandainya puasa sendiri? Nah itu lo memang ada malas ya tuh gitu. Dari alasan lo selalu ada malas ngomongnya lagi. Jadi pokoknya kalau sholat, udah itu sholatnya berarti juga tidak dianggap sebenarnya, tapi tetap dapat pahala. Yang masalah adalah kalau puasanya dianggap nggak sah karena itu terhitung puasa di hari haid, yang itu nggak boleh puasa. Kalau kita lagi di acara rawahan orang, terus kita nyebutnya, kita bukan yang mimpin kita bukan yang mimpin tahlil Ustaz, dan juga bukan yang punya rumah yang ada rawahan, tapi kita punya orang tua nih, yang yang pengen kita sebutin, boleh nggak? Boleh. Kan Nabi itu ada biasanya semua ilarwahi abahina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina. Kemudian setelah kita khususkan pahala ini buat fulan yang tertulis, mudah-mudahan kecipratan juga buat bapak-bapak kita, buat mak-mak kita, buat kakek-kakek kita, paman-paman kita masuk. Yang paling Allahumma masuk ke dalam yang umumnya, nggak masuk yang khusus yang dibikin sama orang yang punya rumah tadi gitu. Assalamualaikum Ustaz, tolong tulisin dong doa yang dibaca Nabi pas habis tasyahud akhir, sekalian sama artinya. Nulisnya di mana nih? Beneran yang mana di mana? Gue tengok sini. Jangan lebaran ngechat lagi gue ntar. Di saluran ya, ntar di saluran ya. Saluran tulisin ntar. Ya, itu yang bikin kerjaan aja lu ah. Ya kenapa Ustaz kalau misalkan kita minta hubungan badan ke suami tapi suami nolak, perasaan kita sebagai istri seperti malu sendiri, dan seharusnya sikap kita gimana kalau ditolak gitu? Gak masalah, enggak ini mohon maaf ya gitu. Ini sama saya sendiri bilangnya, anggap ini sebagai nafkah. Jadi kalau minta duit gimana? Minta nggak? Minta. Dan minta nafkah berarti sama, nggak ada urusan yang malu. Kalau begitu sebenarnya juga, mohon maaf ya, lakinya mungkin ketika minta sama istrinya, tiba-tiba istrinya bilang lagi capek, lagi nggak mau, sama aja perasaannya. Ya entah, misal kalau laki mungkin kesal, kalau perempuannya malu, sama aja. Cuma ya tadi kita bilang kalau laki misalnya lagi pengen hubungan badan, suami istrinya lagi nggak enak badan, ya udah dia tahu. Istrinya juga ketika suaminya bilang, duh maaf ya lagi capek banget pulang kerja nih, ya udah, kan bukan berarti nolak gara-gara nggak demen sama lu. Kalau dia bilang gue udah gak langsung malu, kali tak malu. Enggak, dia nyebutin alasannya, enggak lagi capek, lagi nggak bisa, terus malunya kenapa? Kalau kita lagi capek, nggak malu aja Ustaz, kayak jadi kita yang minta, enggak ada, sama aja. Ini cuma masalah zahir dan masalah batin, nggak ada yang perlu malu, enggak. Iya. Seperti
apa fitnah kejamnya Dajjal Ustaz? Ya pokoknya orang yang gak beriman gak bakal bisa membedakan mana surga yang di tangan Dajjal aslinya neraka, mana neraka yang di tangannya aslinya surga. Dia gak bakal bisa melihat bahwasanya semua tumbuhan yang tumbuh dari tanah dan air yang jatuh dari langit itu perintah Dajjal, bukan dari Allah. Dan Allah kasih itu kekuatan kepada Dajjal biar bisa nipu kita. Dan orang yang beriman gak bisa membedakan itu. Ketika kita nggak bisa ngebedain mana jalanan, mana akhirnya selokan di tempat yang gelap, gimana bahayanya? Kayak gitu dah, itu masih jatuh doang. Itu gimana nanti akhirnya ketika kita taat, akhirnya mengakui itu Dajjal sebagai Tuhan, kita bakal masuk neraka. Apa yang nggak serem fitnahnya ketika kita tertipu, akhirnya masuk nasirnya masuk neraka. Kalau di dunia kita tertipu, hilang duit kita 1 juta, 2 juta, 3 juta, masih duit. Enggak, ini sekali ketipu masuknya neraka nih. Lo bayangin lah dari seremnya gimana. Salah dikit iman yang gak kuat masuknya neraka. Lagi sholat pas sujud tercium aroma ada najis, boleh geser apa batal sholatnya? Enggak, kalau aroma doang enggak. Karena bisa jadi di samping kita yang gak kena kita sama sekali, tapi aromanya kecium kan nih. Misalnya najis nih, kotoran yang kita bilang kotorannya baunya nyengat dah. Kita sujud, ya atau mungkin dia lagi sujud anaknya duduk samping palanya. Pas lagi bagus habis bau gitu. Apa lo gak cium? Apa masih cium? Tapi anaknya gak dudukin dia, batal enggak? Tapi kalau pas banget kita cium, pas banget nangis juga di hidung kita, nah batal itu lah. Pas banget nangisnya kecium, pas diperhatiin, pas banget sujudnya nih najisnya, batal berarti kena badannya tadi. Kalau enggak, kalau gak ketekan, gak memegang, berarti gak batal sholatnya. Kalau lagi head, boleh gak baca Al-Fatihah di saat lagi tahlilan atau lagi baca Roti Haddad? Enggak. Yang saya bilang karena memang itu niatnya adalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Sedangkan orang haid dilarang baca Al-Quran. Kalau ada laki-laki meninggal gak punya anak, ortunya juga udah gak ada, pas sebelum meninggal mengucap kalau tanahnya nanti diwakafin aja. Tapi sebagian ahli waris bilang gak perlu karena gak ada bukti tertulis. Dia ngucapin, nah ini susahnya di sini. Kalau dibilang kalau gue mati tanah gue wakafin, aneh nggak tahu ini jadi wasiat atau enggak. Kalau jadi wasiat setahuannya nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau mau diwakafin tanahnya berapa? 300 meter. Berarti diwakafin cuma 100 meter. 200-nya nggak berlaku jadi ahli waris. Kalau mau wakafin sekarang. Kalau mau hadiahin sekarang. Kalau dibilang kalau gue mati nih sedekahin aja buat anak yatim semua, nggak berlaku tuh, cuma 1/3 doang berarti. Kalau mau sedekahin semua sedekahin sekarang. Kalau udah meninggal jadi ahli waris. Karena ketika disedekahin nanti ngegolimin ahli warisnya. Tapi kalau seandainya ahli warisnya ikhlas ya nggak masalah. Paham ya? Beda wasiat nih nantinya nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau dibilang pokoknya kalau udah mati begini, nah ini nggak bisa nih. Nanti wasiatnya jadi 1/3 doang. Kalau mau bagian dari sekarang, ini boleh tulis ya, ini buat sono, buat bulan. Berarti kalau dikasih pas hidup bapaknya juga nggak punya apa-apa. Iya memang. Paling nanti cuma minta izin ke anaknya, gue numpang sama lu dah. Oh bagiin rumah-rumah semuanya ntar gue numpang amal udah. Tapi kalau dia bilang ntar pas meninggal bagiin rata deh, gak berlaku tuh. Gak bisa yang perempuan nuntut. Bapak udah bilang kok kalau dia mati bagiin rata, gak bisa. Kalau mati bagi hukum Islam semuanya. Kecuali tadi kita bilang ada yang ikhlas di antara yang lain, adalah ratain aja dah. Kita mau berbakti sama orang tua bagi rata aja. Karena orang tua mintanya kayak gitu baru. Tapi kalau yang lain yang enggak dipaksa karena hubungan orang tua itu nggak berlaku. Wasiat ba'dal maut. Enggak ada wasiat yang perlu dijalani setelah kematian. Kalau zikir sambil berkegiatan atau lagi santai nonton film, kalau nonton film jangan deh. Kalau sambil ngerjain yang lain itu guru kita yang bisa banyak nih. Kalau buat baca wirdul latif sambil duduk di atas sejadah nggak bisa, bakal ngambil waktu masaknya, nyucinya, ngepelnya. Sambil ngepel, sambil nyapu baca wirdul latif nggak apa-apa. Tapi kalau sambil nonton kayaknya repot dah. Coba yang dibayangin dah. Lagi subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Hati itu kan satu fokus ya. Karena ketika ada adegan yang pengen didengar dialognya didiam dulu. Oh subhanallah bihamdi ya. Repot begini nih. Kalau mau nonton jangan deh, kalau mau jangan silahkan. Sambil masak, bikin kopi buat laki nggak apa-apa. Betul kan kopi jadi berkah nih. Berkahnya dapat tambahin lagi 800 ntar jadi kan ya. Baik lagi di situ jadi kan. Nah di sini
Ustaz, kalau kita tarawih sendiri di rumah boleh nggak? Boleh. Tarawih 2 rakaat aja boleh, apalagi 8, lagi 20. Tapi yang kita tanyain adalah apa nggak semangat dari Nabi ketika Nabi bilang pahala sholat sunnah itu kayak pahala wajib, kenapa milih 8? Apa segitu capeknya? Kalau nggak capek kenapa emang? Soalnya sendiri Ustaz nggak seru, kalau 20 nggak serunya kenapa? Kan tarawih urusan Allah, kok jadi nggak seru sholat sendiri? Nggak apa, kenapa emang? Kayaknya gimana sebenarnya lama gitu kalau sholat 20 sendiri. Kenapa sholat sendiri masjid ada, musola ada, kan sholat sendiri itu kan gitu tuh. Gampang lagi nggak jamaah dulu deh, sholat sendiri dulu, ntar insya Allah tetap 20. Udah makin bukan lama hilang 20 nya, bisa 8. Kayaknya lama deh kalau 20 lebih 10 lagi. Tersiang-siangan lagi sahur hilang. Makanya ada jamaah manfaatin biar merasa semangatnya sholatnya. Ustaz, mohon maaf, kalau seandainya ada orang hubungan badan sama suaminya, pas selesai hubungan badan ada darah, hukumnya gimana? Kalau seandainya memang dari dasarnya belum keluar flek apa-apa, dia hubungan badan terus keluar darah, ya udah nggak masalah. Mungkin memang pas banget jatuh di hari pertama dia haid. Yang masalah adalah kalau seandainya mohon maaf ada orang haidnya berhenti, langsung mandi tanpa ngecek dengan cara yang sering kita bilang, masukin kapas ke dalam kemaluannya, diperiksa. Kalau semuanya udah putih bersih, nggak ada warna darah, silakan mandi, silakan hubungan badan. Tapi kalau nggak diperiksa kayak gitu, tiba-tiba mandi, habis hubungan badan ada darah lagi, ya haid lagi, bukan, itu masih haid berarti tadi itu. Situ yang nggak ngecek. Hukumnya yang begini baru dosa besar nih. Termasuk dalam Al-Quran dibilang mendatangi istrinya ketika haid. Tapi kalau dicek Ustaz, udah dicek, udah saya diemin 6 jam, udah dicek bersih, saya mandi, keluar lagi, itu gak masalah. Tapi kalau gak pakai ngecek ini yang masalah nih. Karena memang gitu cara mastiin dalam kitab. Bukan mohon maaf, bukan cuma sekedar lihat di celana dalam atau membalutnya, bukan. Harus diperiksa kayak gitu. Kalau udah mandi, keluar lagi gak masalah. Atau memang belum masuk dari haid, di akhir hubungan badan sama suaminya pas banget dengan hari pertama haid, gak masalah. Tapi kalau yang bermasalah tadi kita bilang tuh, habis selesai nggak pakai dicek, langsung mandi, langsung hubungan badan, takutnya jadi dosa besar. Kan kita nggak tahu Ustaz, situ melalaikan peraturan, makanya masih masuk kena hukumannya. Katanya kalau doa nggak boleh detail Ustaz, sekarang minta garam. Itu kalau lu bilang garam Ustaz, ya Allah minta garam dari gunung Bromo-nya kalau bisa, kalau lagi dingin itu baru detail. Jangan minta ya Allah minta garam. Kan kecuali itu bilang ya Allah minta sayur asam, kalau bisa jagungnya yang kuningan dikit, ya nggak ada rambut-rambutnya, kalau bisa payaknya yang udah matang ya Allah yang empuk banget, itu baru detail. Tapi kalau ya Allah minta kaya, emang detail. Coba ya Allah minta kaya dari Haji Pulan lagi ngidam di situ ya, enak banget tuh kaya ya Allah, kelihatannya nongol banget, itu baru detail. Minta garam bukan detail. Maksud di sini adalah menggambarkan hal yang kecil sekalipun kita minta sama Allah dengan detail. Kan bisa garamnya haus ya Allah, yang sekali masukin langsung larut, itu baru detail. Minta garam banget enggak. Detail itu di setiap permasalahan dirinciin banget sama dia, semau dia itu detail yang mana kita bilang itu. Masih Robi Fili warhamni waktu malam enggak malam Selasa kemarin terakhir kan Robi Fili itu masuk ke Syabat selesai. Merasa bangga atas amalan yang udah kita lakuin boleh nggak, tapi nggak diomongin ke orang, nggak ria. Kalau seandainya kita ngerasa bangga karena ya Allah alhamdulillah masih bisa tahajud, bisa sholat atas diri kita sendiri, nggak masalah. Tapi kalau seandainya ya Allah alhamdulillah kasih tahajud, ya Allah tuh orang kasihan ya malam pada tidur aja hobinya gitu ya, kasihan. Gue takut pada masuk neraka dah, masya Allah. Nah ini nggak boleh nih. Tapi kalau kita bangga aja gitu ya Allah alhamdulillah kita masuk dalam golongan orang-orang soleh yang Nabi katakan bahwa saya ciri orang soleh bangun malam, seneng banget rasanya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan bandingin ke orang. Bandingin ke orang itu yang masalah. Makanya dibilang berapa banyak innallaha la yuhib buka utaibin min tasbihil mubadil muraid. Allah lebih suka tasbih orang yang sedang bertobat sambil menangis daripada orang-orang yang beribadah sambil bangga dan riak kepada yang lain. Tapi jangan dulu orang, jangan. Maksudnya buat patokan kita. Orang yang pernah bikin dosa besar atau tergolong munafik masih mungkin semua masih bisa selama nggak syirik sama Allah. Kalau udah syirik, wah ini misalnya Allah alam deh. Itu gimana? Tapi kalau orang kafir di saat musyrik masuk Islam lagi, ya masuk Islamnya kita berharap, tapi semua pahalanya bakal dihilangin sama Allah.
Tapi kalau orang yang dosa yang lain, pahalanya bisa jadi nggak hilang sama Allah. Makanya ketika dia bertobat, dosanya hilang, pahalanya bisa masih ada. Tapi kalau syirik, udah keluar dari Islam, pahalanya hilang, dosanya yang kagak. Kalau dia masuk Islam lagi gimana Ustaz? Balik gak pahalanya? Enggak, dari ulang lagi semuanya. Dan dosanya tetap ada. Sholat tahajud 1 rakaat bacanya habis Fatihah biasanya kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oh, karena lagi gak fokus An-Nas aja. Oh, bukan tahajud nih, witir. Witir yang 1 rakaat kan biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaqnya lupa Ustaz, An-Nas doang boleh nggak? Boleh, sunnah. Itu 3 itu sunnah. Ustaz, cewek gak pakai kaos kaki naik motor, ya kan kelihatan cowok tuh. Ustaz, dosa gak usah naik motor, mau naik pesawat juga kaki lo gak kelihatan, dosa. Terus sana mau jalan kaki, mau naik motor, mau pesawat, selama kakinya kelihatan, kita menganggap gini, pasti ada yang membalikin dari kita. Pasang mak dulu jarang yang pakai kaos kaki ya Ustaz. Udah itu dalil paling kuat gitu tuh. Lo gak pakai kaos kaki, mak gua gak pernah pakai, perasaan dah. Gak ada kiai yang ngomelin. Tapi jangan kan lihat di mazhab Syafi'i yang paling mu'tamad nih, pakai. Itu mazhab Maliki yang ngebolehin. Mazhab Maliki ngebolehin sampai mata kaki. Berarti orang dulu mazhab itu dicampur-campur ya. Itu dia yang masa dakwah namanya, masa pengenalan dakwah. Berarti kalau yang paling afdal, yang paling terjaga, pakai. Ya, silakan lihat ciri-ciri Sayyidah Fatimah. Bagian mana yang pernah lihat? Matanya enggak? Ya, apa namanya, inna khairul mar'ah, kata Sayyidah Fatimah, man la yaroha ar-rajul. Kalau bisa, nggak kelihatan sama sekali. Palingnya kalau kita masih berinteraksi di Indonesia, kita masih berinteraksi sama laki-laki, paling yang jadi bagian auratnya ditutupin. Dan sudah kita bilang pakai dalaman kerudungan, pakai hati-hati dengan pergelangan tangan semua. Lebih baik jaga-jaga dan ada nanti di akhirat baru kelihatan hukum aslinya. Kalau hari ke-8 selesai haid, hari ke-13 ternyata keluar fag lagi, berarti masih haid. Waktu hari ke-10 jadi imam sholat, sah nggak? Sah. Makmumnya sah nggak? Sah. Karena kemarin kita sholatnya memang dalam keadaan bersih. Gitu. Buat orang lain pun sah. Yang nggak sah, bukan nggak sah. Jadi kalau dibilang dari segi hari haidnya nggak sah. Kalau kemarin kita jadi imam, sah nggak? Sah aja. Ya, karena memang tadi itu kita berkeyakinan di situ udah ngecek segala macam, kelihatannya bersih. Alur potong kuku dari apa aja Ustaz? Nah, nanti alur potong kuku dari mana? Dari telunjuk kanan kan? Telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking. Ada 2 nih. Kalau Imam Nawawi jempol dulu, jempol kanan, baru kelingking kiri sampai jempol. Tapi kalau Imam Ghazali enggak, dari sini loncat ke kelingking kiri sampai jempol kiri, jempol kanan terakhir. Tuh. Ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Sini. Apa lagi kiri lah? Ada khawasir namanya. Ada apa namanya? Ada kodenya. Dalam bahasa Arab ada kode kan khinsir ya. Khinsir al-ibham, al-binsar, al-khinsar dengan itu ada kodenya. Khawabis misalnya, berarti dari khinsir, ibham, binsar, ini segala macam. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal yang motong kuku tadi itu berantakan, kelihatannya ya, berantakan itu jarang kena penyakit, kata beliau. Banyak Quran harus tartil, tapi kalau lagi acara seperti maulid baca yasinnya cepat tanpa tajwid, itu gimana Ustaz? Ya kehilangan sunnahnya aja. Kehilangan sunnahnya, jangan sampai bacanya salahkan. Apa namanya tajwid itu? Apa namanya? Kehilangan tajwid. Waratil Qur'ana tartila. Berarti salah kalau sampai kehilangan tajwid, salah. Kalau kehilangan tajwid salah. Kalau ada yang panjang enggak? Sama sekali panjangin Ustaz, salah. Ada matogi panjangnya dikit doang masih oke. Tapi kalau sama sekali hilang tajwidnya salah. Kalau lagi sholat kita tahap ngeluarin air terus ketelan lagi, batal nggak? Kan suka gitu ya. Pas bahasa kerennya sendawa gitu kan ya. Mas tahan betul juga tapi pas lagi sendawa keluar nih, kayak habis makan keluar tapi ketelan lagi. Sampai mana yang batas keluarnya? Kalau sampai ke kerongkongan ujung itu keluar nih.
karena udah bisa dikeluarin kalau disitu, tapi kadang berasa sampai setengah tenggorokan doang, akhirnya refleksnya langsung turun lagi. Itu nggak masalah. Puasa pun sama kayak gitu, sama batalnya sholat membatalkan puasa sama. Kalau udah keluar sampai lidah, apalagi kalau lidah udah batal itu ketelan lagi tuh. Ustaz minta sholawat buat dibaca sehari-hari selain Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi buka khulaso di bagian akhir ada tuh banyak tuh siaga salawat ala Nabi. Ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Taj, ada salawat al-Badar, ada di situ semua. Baca deh. Yang mana yang dimobili silakan. Yang dari pendek sampai yang paling banyak ada di situ. Kalau lagi air pegang Al-Quran yang ada terjemahannya boleh Ustaz, niatinya buat tadabbur baca terjemahan boleh. Selama yang dipegang bagian terjemahnya, enggak bagian Qurannya, dan selama dia yakin bahwa tulisan terjemah lebih banyak daripada Qurannya. Kenapa lagi haid hubungan badan bisa dibilang dosa besar? Karena ada Al-Quran yang umumnya kan. Wala apa namanya? Wa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau udah tertulis dalam Al-Quran atau tertulis segi hukumannya, itu kata ulama masuk kategorinya dosa besar. Amalan sholawat atau zikir apa yang dibaca pas bulan Sya'ban? Sholawat aja, zikir semuanya, la ilaha illallah subhanallah, apa aja baca deh. Ya, mana aja. Kalau di dunia udah tobat atas dosa kita, apa nanti di akhirat kita dituntut dan diperlihatkan. Tobat itu macam-macam hasilnya ya. Tobat yang paling standar itu diampuni dosanya tapi Allah masih kesal. Kita punya utang sama orang nih, ya gue ikhlasin, kemudian kayak minjem lagi loh, ada tuh. Ada yang dihapusin, tapi masih diingat meskipun gak kesel. Udah main biasa, udah main, tapi giliran ada nyelentuk dikit aja nyangkut, diledekin lagi tuh. Minjem lagi dah, mulai dah, minjem lagi dah. Kita berantem lagi kita gara-gara minjem nih. Tapi sehari-hari udah enak. Gitu. Ada yang dipinjemin, dihapusin dosanya, terus Allah gak ingat sama sekali. Maksudnya dilupain sama bukan gak ingat Allah, na'udzubillah. Allah yang gak bikin kita ingat, gak bikin malaikat ingat, gak bikin tanah itu ingat. Jadi gak ada lagi saksi tidak pernah berbuat dosa. Yang paling top adalah ketika seseorang bertobat, dosanya dirubah sama Allah jadi kebaikan. Kita punya dosa 1000, pas tobat benar, tobat nasuha, diputar sama Allah jadi 1000 kebaikan. Itu tobat yang paling tingginya. Jadi ya itu macam-macam ya. Kalau dapat tobat yang paling atas gak bakal lagi Allah ingat, disebut bukan Allah ya, maksudnya gak bakal ada lagi nanti di akhirat saksi yang ingat tidak pernah berbuat dosa. Kalau lagi puasa dalam keadaan masih batuk pilek terus kayak ada ketelan gitu, saat ketelannya dari mana tadi kita bilang? Kalau udah di atas, kalau udah di atas terus kita telan itu batal. Tapi kalau masih di tengah, apalagi di bawah, nggak masalah. Kalau dahak ya, kalau ludah mau bebas. Kalau ludah bebas, mau nggak usah kalau rajin banget tiap puasa ludah mulu. Ada orang yang jelas tiap puasa ludah mulu. Habis itu ludah mulu takut batal. Enggak, ludah nggak bikin batal. Yang bikin batal itu dahak karena nongolnya dari dalam. Kalau dahak bukan dari dalam. Produksi ludah itu bukan dari dalam, sehingga sulit kalau dibilang buat ludah terus. Kita ada sholat, kita ada interaksi sama orang, nggak mungkin ludah terus. Makanya ludah dimaafkan kalau ketelan tidak dengan dahak yang keluarnya jarang-jarang dalam momen tertentu lagi sakit atau segala macam gitu. Kalau lagi pas sholat, pas baca fatihahnya tajwidnya kurang, boleh diulangi nggak? Boleh aja, tapi meskipun ya nggak disunahkan. Kalau udah selesai, udah sah aja udah, nggak usah diulangi gitu. Ya Allah alam. Apa namanya? Teman-teman, hari pengajian kita mungkin terakhir tanggal 7. Tinggal 31 besok ya. Yang depan 31 masih ngaji. Ya tanggal 7 terakhir tuh. Terakhir ngaji buka kitabnya. Soalnya tanggal 10 malam Rabu juga terakhir. Tuh. Tapi nanti tanggal 14 ada acara 100 harian Umi. Jadi makanya kita bilang ngaji terakhir, karena tanggal 14 kita nggak bakal buka kitab Kak. Paling terakhir ceramah, siapa ceramahnya yang kita undang gitu. Tapi tanggal 14 tetap ada, dan kita mengundang jamaah hari Sabtu dan buat hadir acara 100 harian Umi. Jadi ngaji tinggal 2 kali lagi. Besok Sabtu, besok malam Selasa. Kan nisfu Sya'ban ya, kan kita bilang pengajian kita nggak ada kaitan nisfu Sya'ban, musuhan. Kalau orang-orang sebelum nisfu Sya'ban ngejar banget buat berhenti, kita enggak. Pokoknya selama belum ada tulisan iklan di TV dan Ru'yatul Hilal ngaji gitu kan.
dan lain mau berarti terserah urusan mereka. Kita enggak tanggal 3, 31 sama tanggal 7 Februari masih ngaji. Tanggal 14 itu nanti apa namanya baru tanggal 37 yang terakhir tanggal 14 acara 100 harian Umi. Ya, mohon kehadirannya juga gitu. Ya, jadi 2 kali lagi insya Allah. Ya, masih ngaji. Yang mau nanya nanti 2 kali ini sekitar masalah puasa silahkan. Jadi 21 lagi berarti kan ya. Tapi karena kita nggak bakal mengungkap ke pembahasan puasa kak, tetap aja berjalan kayak gini. Tapi yang mau punya pertanyaan masalah puasa, kalau tanya aja. Ya tinggal di 2 minggu tadi. Ya Allah a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan ilmu kita, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Demi kepada Allah, agar Allah berikan